Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi isi kandungan surat Al-Maidah ayat 48. Yang pertama, anak-anakku semuanya, anak-anak SMK Negeri 1 Alian kelas 11 mapel PAI dan Budi Pekerti. Kita lanjutkan kembali isi kandungan surat Al-Maidah ayat 48, materi PAI kelas 11. Bab 2. Yang pertama, penegasan bahwa Al-Quran adalah kitab samawi terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab suci sebelumnya. Bahwa Al-Quran kitab samawi, kitab yang dari Allah, ya Allah yang menurunkan, yang membawa kebenaran, benar dalam Al-Quran. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 1, ayat 2, Alif Lam Mim Dalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Kata dalika itu, dalikal kitabu kitab, la tidak, raiba keraguan, fihi di dalam apa? Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran tidak ada keraguan, sudah pasti benar. Hudal lil muttaqin, huda petunjuk, li untuk muttaqin, wong-wong sing takwa, orang-orang yang bertakwa. Begitu anak-anakku sekalian. Yang kedua, Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang terpelihara dengan baik. Al-Quran terpelihara dengan baik karena dijaga oleh Allah, banyak hafidh-hafidh yang hafal. 3. Perintah kepada setiap muslim agar memutuskan perkara dengan hukum yang telah ditetapkan. Artinya setiap ada masalah, setiap ada problem, ya, kita merujuknya dasarnya kepada Al-Quran dan hadis. Ijma' qiyas. D. Setiap umat diberi syariat yang berbeda dan diperintahkan untuk mentaati dan mengamalkan isinya. Menaati Al-Quran, mengamalkan isinya. Perintah menggunakan akal dan segala potensi yang telah diberikan oleh Allah. Ya. F. Memberikan syariat tersendiri kepada setiap umat untuk menguji sejauh mana mereka dapat mengimplementasikan syariatnya. Jadi sebagaimana mereka dapat mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Perintah untuk berkompetisi, untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, karena kita besok pulang kembali kepada Allah hanya membawa amal perbuatan. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Kalau selama ini diri berhiasan. Nah, ini lagu, ya, lagunya Rhoma Irama, tetapi maknanya dalam. Kalau selama ini diri berhiasan emas, intan, permata, bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman, terkuburlah sendirian, terucurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Ini lagunya, maknanya sampai dalam. Maka kita berfastabiqul khairat. Di jalan ada batu di tengah jalan, disingkirkan. Mbok nabrak motor jatuh. Di jalan ada orang sedang membutuhkan pertolongan, langsung ditolong. Infak, ada pembangunan pondok pesantren, langsung, ya, langsung bangun, ikut bantu, seperti itu. Itu berlomba-lomba dalam kebaikan.
Yang G, perintah untuk berkompetisi. H, peringatan bahwa pada akhir manusia akan kembali kepada Allah dan kelak di akhirat akan mempertanggungjawabkan semua amalnya. Iyalah, semua amal kita akan dipertanggungjawabkan. Maka kayak Pak Anwar itu berlumuran dosa. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya Pak Anwar, dosa kalian semuanya. Kita menjadi insan yang selalu ingat untuk tidak melakukan hal-hal yang maksiat, yang berbau dosa. Karena semuanya sekecil apapun perbuatan baik dan buruk kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Maidah ini, mari dengan belajar ini kita coba mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari anak-anakku semuanya ya. Terus sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat. Yang pertama, mengimani kebenaran Al-Qur'an, percaya iman karo Al-Qur'an. Wong ora percaya karo Al-Qur'an, nanti ini bisa mendekati kafir, ini ingkar terhadap Allah tentang iman. Enggak ada ya. Orang kalau sudah masuk Islam percaya iman ada Al-Qur'an. Enggak boleh enggak percaya. Ini nanti bisa mendekati kekafiran kalau sampai enggak percaya. Bukan hanya mendekati, mungkin ya secara tidak langsung sudah ingkar. Yang berikutnya, mengimani bahwa Al-Quran adalah kitab yang terpelihara. Percaya, mengimani Al-Quran kitab yang terpelihara keasliannya. Berusaha memutuskan perkara dengan hukum. Ya, ada masalah, kita merujuk kepada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Gitu loh. Senantiasa sadar bahwa tuntunan penerapan syariat Allah adalah ujian ya. Senantiasa bersemangat dan berkompetisi. Semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Senantiasa menyadari bahwa akhirnya manusia akan kembali kepada Allah. Kita sadar bahwa kita besok akan mati dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Semoga memberikan manfaat buat Pak Anwar sendiri dan buat kalian untuk selalu bersemangat, untuk selalu mengingat kepada Allah, untuk menjadi berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan menyakiti hati teman, jangan menyakiti hati orang lain. Jadilah orang yang selalu pemaaf, orang yang selalu semangat, gembira dan bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih dari Pak Anwar. Ada salah dan kurangnya Pak Anwar mohon maaf. Ada salah itu benar-benar kekurangannya Pak Anwar dan mohon diluruskan kepada siapa pemirsa yang melihat video ini. Ini hanya kegiatan pembelajaran untuk anak-anak. Semoga memberikan manfaat. Mohon maaf atas kebodohan saya dan semoga memberikan manfaat. Kalau ada yang benar itu memang benar-benar datangnya dari Allah dan saya sebagai manusia biasa dan punya banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.